Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari akuntansi 1A akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfinka Kristiana dengan NPM 203209024. Berikut penjelasan kami tentang Microsoft Word. Yang pertama, pengertian Microsoft Word. Yang kedua, fungsi dan manfaat Microsoft Word. Yang ketiga, sejarah Microsoft Word. Yang keempat, mengenal layar kerja Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Fungsi Microsoft Word yang pertama, jenis huruf. Yang kedua, pembuatan numbering. Yang ketiga, pembuatan outline. Yang keempat, pemakaian precision. Yang kelima, penomoran halaman. Yang keenam, pembuatan daftar tabel. Yang ketujuh, pembuatan daftar isi. Yang delapan, editing dengan dokumen map. Manfaat Microsoft Word. Yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengolah data kata. Yang kedua, dapat meminimalisir kesalahan penulisan. Yang ketiga, penggunaan lebih fleksibel. Yang keempat, memiliki panel navigasi yang mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurul Fitria, NPM 203209016. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Microsoft Word. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Microsoft Word. Seperti yang kita tahu bahwa Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Untuk pertama kalinya, Microsoft Word dikenalkan ke publik pada tanggal 25 Oktober 1983. Saat itu, nama yang digunakan masih bukan Microsoft Word, melainkan Multitool Word. Sejak awal diluncurkan, Multitool Word hanya dapat diakses menggunakan sistem Scenic, karena saat itu Microsoft Windows masih belum ada. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan terus berkembangnya teknologi, Multitool Word dilakukan pengembangan agar bisa dilakukan atau digunakan oleh sejumlah platform lainnya, seperti komputer IBM, komputer AT&T, Unix, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini baru dapat dipakai pada Microsoft Windows pada tahun 1989. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Microsoft Word 2007. Peluncuran Microsoft Word 2007 diperuntukkan bagi kalangan bisnis pada tanggal 30 November 2006 dan dipasarkan secara luas pada tahun 2007 untuk menyaingi platform Windows Vista. Dirilisnya Microsoft Word 2007 ini bertujuan agar program aplikasi pengolah kata atau word processor dapat dengan mudah digunakan. Selain itu juga agar dapat memanfaatkan bagi semua fasilitas yang ada, baik pada sistem jaringan internet ataupun intranet. Microsoft Word 2007 atau yang sering juga disebut Word 2007 adalah pengembangan dari beberapa versi sebelumnya. Setiap versi terbaru yang dikeluarkan sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan di berbagai bagian, sehingga menyediakan fleksibilitas yang lebih tinggi. Selain itu juga ditingkatkan fasilitas secara penuh untuk akses internet dari setiap program aplikasinya. Kemampuannya dalam membuat tabel menyisipkan program lain ke program Word 2007 serta kemudahan dalam menggunakannya. Microsoft Word 2007 merupakan versi terbaru dan benar-benar berbeda dari versi sebelumnya. Ada banyak keunggulan yang ditawarkan dalam proses bisnis dengan cepat dan tepat. Pengguna akan mendapatkan banyak hal baru yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung kualitas kerja pekerjaan. Selanjutnya adalah Microsoft Word 2010. Dalam sejarah, Microsoft Word 2010 perkembangannya terjadi di hampir semua fitur dan fasilitasnya. Sehingga saat ini semakin banyak pengguna yang sudah mengadaptasi untuk laptop ataupun komputer sendiri-sendiri. Hingga saat ini Microsoft Word sudah sangat terkenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Microsoft Word sendiri mayoritas digunakan untuk melakukan berbagai tugas atau pekerjaan yang mengharuskan penggunaan Microsoft Word ini. Microsoft Word 2010 bisa digunakan untuk membuat suatu surat, artikel, dan juga brosur, atau juga yang lainnya, karena memiliki fitur yang lengkap dan kompleks.
Selain itu, ada banyak fasilitas lain yang disediakan oleh Microsoft Word, di mana beragam fasilitas itu sangat bermanfaat bagi kita dalam mengolah gambar-gambar yang menarik dan juga dokumen yang lucu. Semua itu sangat mudah kita lakukan untuk mempermudah pekerjaan. Selain itu, kita juga dapat mengerjakan berbagai macam rumus matematika ataupun tentang ilmiah dan semacamnya. Hingga saat ini, versi terbaru yang diluncurkan sudah semakin canggih dan lengkap yang disesuaikan pada zaman sekarang yang teknologinya juga semakin canggih. Sejarah Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016 atau yang memiliki sandi Office 16 merupakan versi dari paket aplikasi perkantoran dari Microsoft Office. Versi Word ini menggantikan kedua versi sebelumnya, yaitu Office Word 2013 dan Office untuk Mac 2011. Microsoft Word 2016 dirilis untuk OS X pada tanggal 9 Juli 2015 untuk pelanggan Office 365. Sedangkan pada tanggal 22 September 2015 baru dirilis secara resmi. Saat dirilis, pratayang untuk versi Windows yang diumumkan dalam konferensi Ignite di Chicago pada bulan Mei 2015. Dalam versi beta juga telah tersedia Office 365 bagi pengguna untuk mencoba atau untuk mengunduh sebagai percobaan beta. Perkenalkan, nama saya Tias Kustianingrum, nomor induk mahasiswa 203209002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai layar kerja dari Microsoft Word. Yang pertama, 1. Icon kontrol menu atau kontrol menu icon digunakan untuk mengontrol jendela yang sedang aktif. Letaknya di pojok kiri paling atas sebelah baris judul. 2. Baris judul atau title bar adalah informasi berisi nama file dan nama program yang aktif atau sedang dikerjakan dalam Microsoft Word. Yang ketiga, tombol ukuran atau sizing button digunakan untuk menentukan besar tampilan layar jendela Word. Letaknya di sebelah ujung kanan pada baris judul. Macam-macam tombol ukuran. A. Minimize button untuk memperkecil ukuran jendela Word. Yang kedua, Maximize button untuk memperbesar ukuran jendela Word. C. Restore button untuk mengembalikan jendela ke ukuran semula. D. Close atau exit button untuk menutup jendela dan mengakhiri program Word. Yang keempat, baris toolbar atau toolbar adalah kumpulan perintah dalam bentuk icon-icon yang berisi tool atau alat untuk mempermudah menyelesaikan dokumen. Fungsi utama toolbar adalah mempercepat akses ke sejumlah perintah yang sering dipakai. A. Toolbar standar berisikan beberapa icon untuk mengerjakan operasi standar seperti menyimpan, membuka, mencetak dokumen, dan sebagainya. B. Toolbar formatting berisikan icon untuk memformat objek-objek pada dokumen. Objek tersebut bisa berupa gambar, tabel, atau teks, dan sebagainya. Yang kelima, rulers adalah mistar tabulasi yang terdapat pada bagian atas atau samping kiri dokumen. Mistar atau ruler ini berguna sebagai indikator lebar dan tinggi halaman dokumen berikut marginnya. Yang keenam, area pengetikan adalah tempat kita untuk mengetik atau membuat dokumen. Kita dapat memulai mengetik teks pada posisi keberadaan kursor, dan setelah itu kursor secara otomatis bergerak ke arah kanan dengan jarak 1 karakter. 7. Text pen yang merupakan jendela yang ditampilkan di sebelah kanan dokumen dan membantu ketika mengedit dokumen. Jendela text pen akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedelapan, scroll bar adalah papan navigasi untuk menggulung layar dokumen baik secara vertikal maupun horizontal. Bisa juga menggeser lembar dokumen ke kiri atau ke kanan. Scroll bar yang digunakan untuk menggulung secara vertikal dikenal dengan nama vertical scroll bar, dan untuk menggeser ke kiri atau ke kanan disebut horizontal scroll bar. 9 adalah Office Assistant, merupakan ikon untuk menampilkan menu bantuan atau help dari suatu program aplikasi. Yang ke-10 adalah kursor, berbentuk garis vertikal yang berkedip-kedip. Setiap karakter yang kita ketik akan muncul pada posisi kursor ini. Panah atas memindahkan satu baris ke atas, panah bawah memindahkan satu baris ke bawah, panah kiri memindahkan satu karakter ke kiri, panah kanan memindahkan satu karakter ke kanan, home memindahkan ke awal baris pengetikan, N memindahkan ke akhir baris pengetikan, CTRL plus home
memindahkan ke awal dokumen, CTRL plus N, memindahkan ke akhir dokumen, CTRL panah atas, memindahkan ke awal paragraf sebelumnya, CTRL panah bawah, memindahkan ke awal paragraf selanjutnya, CTRL panah kiri, memindahkan ke awal kata sebelumnya, dan CTRL panah kanan, memindahkan ke awal kata berikutnya. Yang ke-11 adalah status bar, adalah baris informasi pada posisi paling bawah dokumen. Status bar ini memberikan informasi mengenai jumlah halaman. Yang ke-12 adalah tampilan pilihan layar atau tombol view, digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen dengan cepat, normal, web layout, print layout, outline, atau reading. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.